Banyak orang merasa gajinya selalu habis, entah kemana perginya. Padahal kalau dipikir-pikir, penghasilan setiap bulan itu sebenarnya cukup. Masalahnya bukan selalu pada jumlah gaji, tapi pada cara kita mengelolanya. Di video ini, kita akan membahas bagaimana mengubah pola hidup dari sekadar menerima gaji lalu menghabiskannya, menjadi menggunakan gaji sebagai alat untuk membangun aset dan masa depan finansial yang lebih aman. Kalau kamu sering bertanya, kenapa uangku selalu habis sebelum akhir bulan? Video ini sangat cocok untuk kamu. Mari kita mulai dari realita yang sering terjadi. Begitu gaji masuk, kita merasa kaya mendadak. Mulai dari traktir teman, beli barang yang sudah lama diincar, upgrade gaya hidup, hingga langganan ini itu. Semua terasa wajar karena kita merasa sudah bekerja keras dan pantas menikmatinya. Tapi tanpa disadari, pola ini membuat gaji hanya berfungsi sebagai alat konsumsi, bukan sebagai alat pertumbuhan. Akhirnya, setiap bulan kita mengulang siklus yang sama. Kerja, terima gaji, habis. Lalu menunggu gaji berikutnya. Langkah pertama untuk keluar dari siklus ini adalah mengubah cara pandang terhadap gaji. Gaji bukan tujuan akhir, melainkan bahan baku. Sama seperti bahan mentah yang bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih bernilai, gaji juga bisa diolah menjadi aset. Aset di sini bukan hanya rumah atau tanah, tapi apapun yang bisa memberi nilai jangka panjang. Entah itu investasi, skill bisnis kecil, atau bahkan dana darurat yang membuat hidup lebih tenang. Setelah mindset berubah, langkah berikutnya adalah mengenali kemana uang kita pergi. Banyak orang tidak sadar pengeluarannya karena tidak pernah mencatat. Padahal tanpa data, kita hanya menebak-nebak. Cobalah selama 1 bulan mencatat semua pengeluaran, sekecil apapun. Dari situ biasanya akan terlihat kebocoran terbesar, entah di jajan harian, langganan digital, atau gaya hidup yang sebenarnya bisa dikurangi tanpa menurunkan kualitas hidup. Setelah tahu pola pengeluaran, barulah kita bisa menyusun sistem. Salah satu sistem paling sederhana adalah membagi gaji ke dalam beberapa pos utama, kebutuhan, tabungan atau investasi, dan keinginan. Banyak orang menabung dari sisa uang, padahal seharusnya menabung di awal. Begitu gaji masuk, langsung sisihkan bagian untuk masa depan. Anggap saja uang itu tidak pernah ada. Ada dengan cara ini kita memaksa diri untuk hidup sesuai kemampuan, bukan sesuai keinginan. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Bagaimana mengubah gaji menjadi aset? Menabung saja sebenarnya belum cukup, karena nilai uang bisa tergerus inflasi. Maka, sebagian dari gaji perlu diarahkan ke aset produktif. Ini bisa berupa investasi sederhana seperti reksadana, emas atau instrumen lain yang sesuai dengan profil risiko. Tidak perlu sebesar, yang penting konsisten. Ingat, aset dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Selain aset finansial, ada satu jenis aset yang sering diremehkan tapi dampaknya luar biasa, yaitu aset skill. Menggunakan sebagian gaji untuk belajar, skill baru adalah investasi jangka panjang yang sangat kuat. Skill yang tepat bisa meningkatkan penghasilan, membuka peluang kerja baru, atau bahkan menjadi sumber income tambahan. Alih-alih menghabiskan uang untuk hal konsumtif, bayangkan jika uang itu dipakai untuk kursus, buku, atau pelatihan yang meningkatkan nilai diri kamu. Namun satu hal yang sering membuat orang gagal adalah terlalu ingin cepat. Ingin langsung kaya, ingin hasil instan, lalu akhirnya tergoda skema cepat untung yang berisiko tinggi. Perjalanan dari gaji ke aset adalah proses, bukan sulap. Lebih baik lambat tapi konsisten, daripada cepat tapi berhenti di tengah jalan. Fokuslah pada sistem, bukan hasil jangka pendek. Kita juga perlu membahas gaya hidup. Banyak orang terjebak membandingkan hidupnya dengan orang lain, terutama di media sosial. Padahal yang terlihat hanya potongan terbaik dari hidup seseorang, bukan keseluruhan realita. Jika kita terus memaksakan gaya hidup di atas kemampuan, berapapun gaji yang kita terima akan selalu terasa kurang. Mengelola uang bukan tentang terlihat kaya, tapi tentang benar-benar aman dan bebas secara finansial. Penting juga untuk menyiapkan dana darurat. Ini sering dianggap sepele, padahal dana darurat adalah fondasi dari keuangan yang sehat. Tanpa dana darurat, setiap masalah kecil bisa berubah menjadi krisis besar. Dengan dana darurat, kita tidak perlu berutang setiap kali ada kejadian tak terduga. Ini mungkin tidak terasa seperti aset yang menghasilkan, tapi dampaknya sangat besar terhadap ketenangan hidup. Seiring waktu, ketika aset mulai terbentuk, kamu akan merasakan perbedaan besar. Uang tidak lagi hanya lewat di tangan, tapi mulai bekerja untuk kamu. Pikiran menjadi lebih tenang, keputusan hidup lebih rasional, dan kamu tidak lagi hidup dari gaji ke gaji. Inilah titik di mana gaji sudah berubah fungsi, dari sekadar alat bertahan hidup menjadi alat membangun masa depan. Sebagai penutup,
Ingatlah bahwa mengelola uang bukan soal seberapa besar gaji kamu hari ini, tapi seberapa bijak kamu menggunakannya. Tidak peduli kamu baru mulai dengan penghasilan kecil, selama kamu punya sistem dan disiplin, perubahan besar bisa terjadi dalam jangka panjang. Mulailah dari hal sederhana. Ubah mindset, catat pengeluaran, sisihkan di awal, dan perlahan bangun aset. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like supaya lebih banyak orang bisa belajar bersama. Subscribe channel ini untuk konten pengembangan diri, keuangan, dan skill yang praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tulis di kolom komentar, tantangan keuangan apa yang paling sering kamu alami, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan ingat, uang adalah alat, bukan tujuan. Gunakan dengan bijak,